Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Fauzia, NPM 101117058, yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Penelitian saya yaitu scoping review rasio monosit limfosit sebagai penunjang untuk menegakkan diagnosis pada pasien tuberkulosis. Lalu, untuk latar belakang pada penelitian ini adalah Indonesia menempati urutan ketiga kasus TB di dunia. Pemeriksaan kultur membutuhkan waktu yang lama, TCM atau tes cepat molekuler tidak selalu menunjukkan bakteri masih hidup. Pemeriksaan IGRA memiliki harga mahal dan membutuhkan alat khusus. Pemeriksaan hematologi mudah dilakukan, sehingga pemeriksaan hematologi memiliki potensi menunjang penegakan diagnosis TB. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah melakukan literatur review untuk mengidentifikasi potensi rasio monosit limfosit atau MLR sebagai penunjang diagnosis TB. Lalu untuk metodenya, ini saya mengambil 3 database, yaitu PubMed dengan keyword tuberculosis and blood cell count dengan kriteria inklusi dari 2010 sampai 2020, RCT, CT, free full text. Lalu dari Springer Link dengan keyword tuberculosis and monocyte and lymphocyte dengan kriteria inklusi 2010 sampai 2020, artikel infectious disease. Lalu Science Direct tuberculosis and monocyte and lymphocytes untuk keywordnya, dan untuk kriteria inklusi 2010 sampai 2020 research artikel dan tuberkulosis. Nah, untuk dalam pencarian ini dicatat dalam diagram prisma, hasilnya dari PubMed berjumlah 1961, Science Direct 5974, Springer Link 1007, sehingga total jurnal keseluruhan adalah 8942. Dan dari semua jurnal akan di-screening, duplikasi dan juga inklusi didapatkan 254. 254 jurnal akan dieksklusi dengan kriteria eksklusi, yaitu ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak, yaitu PCOS. Dan didapatkan 7 artikel, sehingga artikel yang eligible adalah 7 artikel. Lalu untuk PCOS yang saya gunakan, yaitu yang pertama, population pasien TB. Untuk intervention, pemeriksaan rasio monosit limfosit atau hasil pemeriksaan limfosit dan monosit. Lalu untuk comparison, alat diagnosis TB lain. Lalu untuk outcome, diagnosis TB. Lalu untuk study, original research atau primary study. Untuk hasil penelitian, yang pertama, dari ketujuh artikel dilakukan di negara Tanzania, Kenya, Pakistan, Swedia, Thailand, Norwegia, dan Korea Selatan. Lalu untuk desain penelitian, yaitu cohort, observasional, dan clinical trial. Untuk cohort dilakukan oleh 4 penelitian, observasional 1 penelitian, clinical trial dilakukan oleh 2 penelitian. Dan responden terbanyak 1.118 orang, dan paling sedikit 39 orang. Lalu untuk hasil penelitian ini, 2 artikel menyatakan terdapat hubungan MLR dengan TB, sedangkan 2 artikel menyatakan tidak ada hubungan MLR dengan TB. 2 artikel menunjukkan hasil monosit dan limfosit dapat menjadi penanda infeksi bakteri termasuk TB. Lalu 1 artikel mencantumkan nilai MLR untuk diagnosis, yaitu 0,378. Dan 1 artikel menunjukkan hubungan TB dengan penurunan produksi sitokin monosit dan limfosit. Lalu untuk dalam pembahasan, pada penelitian oleh Roy DKK yang berjudul Children and Mycobacterium Tuberculosis, A Review of Susceptibility and Protection, itu didapatkan MLR dapat menjadi risiko perkembangan penyakit TB yang ditandai dengan peningkatan MLR, yang di mana di sini itu terdapat hubungan antara MLR dan TB. Dan juga di penelitian ini tidak mencantumkan nilai batas MLR-nya. Lalu, penelitian Russell DKK yang berjudul The Utility of Peripheral Blood Leukocyte Ratios as Biomarkers in Infectious Disease, A Systematic Review and Meta-analysis. Ini didapatkan MLR yang rendah berhubungan dengan diagnosis influenza, sedangkan TB itu berhubungan dengan rasio neutrofil limfosit. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu rasio leukosit dapat menjadi penanda infeksi, terutama diagnosis bakterimia dan juga infeksi influenza. Lalu untuk keterbatasan. Untuk keterbatasan pada artikel ini, pada penelitian ini, yaitu artikel yang meneliti MLR dengan TB itu relatif sedikit. Pemilihan komunikasi keywords dan kriteria inklusi tidak optimal, kurangnya akses ke jurnal berbayar, konten beberapa artikel tidak spesifik untuk TB. Lalu kesimpulan,
MLR dapat menjadi penunjang diagnosis TB ditemukan pada 2 artikel, lalu 2 artikel lainnya menyatakan tidak ada hubungan MLR dengan TB, dan 3 artikel tidak menyatakan secara spesifik hubungan MLR dengan diagnosis TB. Dan nilai batas MLR untuk diagnosis TB adalah 0,378 yang ditemukan pada 1 artikel. Alat ukur lain yang dapat digunakan untuk menunjang diagnosis TB adalah jumlah RBC atau red blood cell, hemoglobin, hematokrit, rasio neutrophil limfosit, dan produksi sitokin, monosit, dan limfosit. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.